kita hapus dulu ya. Di sini, misalkan teman-teman beranggapan ini betul ya, CSAK sel. Kemudian ini CSA sel. Kalau teman-teman tandai di zona sini, MA5 dan 10 sini ya, MA5 dan 10 high di daily sini, reentry CSAK di zona reentry CSAK sini, ini kenapa dia naik ke atas terus? Dia bukan turun ke bawah ke sini. Karena dipastikan di sini di time frame keduanya di H4 itu dia tidak terjadi ekstrim. Coba lihat. Nah, kan di sini tidak terjadi ekstrim, teman-teman ya. Berarti ini valid reentry weekly, teman-teman ya. Valid reentry weekly di sini. Nah, kita balik lagi ke daily di sini ya. Nah, di zona daily sini MA5 dan 10 high ini dia tidak ekstrim. Tandanya dia bukan reentry dari CSA ke sini. Makanya dia terus ke atas. Kita balik lagi ke H4 di sini ya. Setelah terjadi ekstrim di H4 sini, ini kan dia turun CSAK lalu membuat CSA sel di sini. Tapi kok dia naik ke atas? Kenapa dia naik ke atas? Karena di sini di H4 dia sudah ekstrim. Oke. Sini ya. Ini ekstrimnya, teman-teman. Otomatis ketika terjadi ekstrim di H4 ini, kita bisa ambil keputusan buy, teman-teman. Ya. Di mana buy-nya kita di sini? Kita hanya mempergunakan MA5 dan MA50 yang warna aqua ini terbreak oleh candlestick ini ya. Di sini kita tandain tempat entry buy kita di sini. Oke. Oh, ini kan udah ketinggalan jauh, Kang. Ya nggak masalah, teman-teman ya. Walaupun kita ketinggalan jauh nggak masalah, karena biasanya kalau setupnya itu jadi, itu nggak bakal re-entry-nya, retrace-nya banyak. Nah, ditakutkannya ketika kita buy di sini, di CSAK sini, ini akan menjadi CSAK yang fake, teman-teman. Makanya dia akan turun. Nah, di sini kita cari aman aja di sini. Nah, di sini kita tinggal tarik Fibo aja. Dari low sini ke sini. Nah, di sini udah terkena TP1 dan TP2 ya, teman-teman. Ini sangat besar, teman-teman, karena ini adalah reentry dari weekly. Makanya harganya kalau sampai sini pun dia sudah naik sekitar 360 pip, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya ulangi lagi dari awal ya. Dari daily lagi. Oke, di sini ya. Jadi intinya ketika kita melihat ya ekstrim dan momentum sini, kita hanya tinggal ditandain, teman-teman ya. Contoh gini. Ini kita tandai ekstrim, ini kita tandai ya. Saya akan coba tandai ekstrim-ekstrim mana yang bisa diambil, teman-teman ya. Oke, di sini saya coba tandai beberapa ekstrim. Ini ekstrim sell ya. Kemudian di bawah sini ada ekstrim buy. Kemudian di samping sini ada ekstrim sell. Kemudian di atas di sini ada ekstrim sell. Lalu di bawah sini ada ekstrim buy. Nah, dan satu lagi di sini ada ekstrim buy. Oke. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman ya. Bila mana kita menjumpai ekstrim, oke, di sini harus digarisbawahi. Manakala kita membuka chart lalu kita melihat ekstrim, itu kita anggap sebagai time frame kedua ya, teman-teman ya. Jadi misalkan ekstrim ini ekstrim di daily sini. Berarti ini kita anggap sebagai time frame kedua dulu. Kita lihat di time frame pertamanya ini ada apa? Apakah ada re-entry dari weekly ya? Coba kita lihat di re-entry yang di ekstrim yang pertama sini ya. Ada apa di weekly-nya? Coba lihat. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Di sini dia rejection di mid BB sini, teman-teman ya. Waktu kemarin saya dapat sell di sini, teman-teman, tapi hanya sementara, teman-teman. Sampai ke sini dia nggak bakal terus ke bawah, teman-teman, karena apa? Di sini tidak ada momen sell ya. Di sini yang ada momen buy, teman-teman. Lalu di zona yang kedua sini ini adalah momen dari sini, momentum sell. Berarti di sini kita larangan untuk cari peluang buy, teman-teman, walaupun di daily-nya ekstrim. Yang kita cari adalah di sini.
Selnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini sell. Bukan di sini buy. Karena di BBMA itu kita hanya mencari re-entry setelah momentum dan re-entry setelah CSAK. Nah, kalau di sini kita buy itu namanya melawan tren. Jadi disarankan di sini teman-teman ketika menemukan re-entry sell seperti ini dan terjadi ekstrim di daily-nya, kita hanya tinggal menunggu candlestick ini sampai ke top BB di sini ya. Oke, saya hapus yang dua ini tidak terjadi momen. Lalu kita lihat lagi daily ini. Di sini daily membentuk ekstrim. Membentuk ekstrim, membentuk ekstrim. Oke, dari 3 kotak ini mana yang disebut re-entry dari time frame atasnya? Contoh kita ini di ekstrim yang kotak ini ya, di ekstrim yang pertama ini. Di sini kita lihat dulu di weekly-nya ada apa, kok dia bisa sampai turun jauh ke sini. Daily ini ya. Oke, kita lihat di weekly-nya ada re-entry enggak nih di kotak ini ya. Coba kita lihat di sini di weekly-nya. Nah, ini teman-teman ya di sini. Ini kotak ini adalah re-entry dari sini ya. Berarti ekstrim daily tadi, ekstrim daily ini valid re-entry dari weekly teman-teman ya. Seperti tadi saya bilang, ketika terjadi ekstrim anggap dulu itu sebagai time frame kedua. Berarti di sini daily ini ketika ekstrim kita anggap ini sebagai time frame kedua. Time frame pertamanya adalah weekly. Ada momen apa di weekly-nya? Nah, di sini ada re-entry dari CSA sell sini. Dia membuat re-entry di MA5 dan 10 high di sini. Berarti di sini di daily-nya tadi ya. Oke, di sini valid teman-teman. Ini adalah area re-entry dari weekly. Setelah seperti ini, kita boleh turun lagi satu time frame teman-teman ke H4 ya. Karena di extreme daily ini adalah re-entry dari weekly, maka kita memperkecil resiko kita turunkan ke H4, time frame ketiga. Oke, di sini. Nah, kapan kita harus entry-nya di sini? Kita menunggu candlestick break MA50 di sini. Nah, jadi spot entry kita di sini, sell kita di sini teman-teman ya, sell kita di sini dan stop loss kita di atas sini ya, di atas ekor sini ditambah spread lah ya teman-teman, sini spread beberapa pips lah. Nah, di sini kalau kita tarik pibo, oke, nah dari sini ke sini bisa teman-teman lihat di sini sampai ke TP2 ya teman-teman, sampai ke sini. Sampai ke sini TP2 itu sekitar 370 pip teman-teman ya. Nah, itu kenapa ini kok turun? Karena extreme daily ini ya, extreme daily ini kan ekstrim nih, menjadi re-entry dari weekly, makanya dia turun. Nah, ini ya, makanya ketika kita tadi pergi ke H4 di sini, kita tunggu candlestick break MA50, kita sell di sini, stop loss di sini, dia menuju ke TP2 ya. Oke, di sini saya coba hapus lagi semua ya karena ini udah terlalu berantakan. Oke, di sini saya balik lagi ke daily. Oke, di sini tadi ekstrim yang ini belum dibahas ya, sama satu lagi ekstrim yang ini teman-teman. Ini ya, kita bahas dua ekstrim ini. Ini ekstrim ini kok kenapa dia naiknya hanya sampai ke sini? Kita lihat di ekstrim sini, ini ada apa teman-teman? Apakah boleh kita diturunkan ke time frame H4? Kita lihat dulu ya, di weekly-nya ada apa di sini? Nah, weekly ini ada CSA sell. Berarti otomatis yang kita tunggu adalah bukan buy, kita menunggu re-entry di sini ya. Kita menunggu re-entry di sini. Bukan kita cari peluang buy di sini. Kita cari peluangnya sell di sini. Karena ini adalah CSA dan membuat re-entry di sini. Nah, ini ya seperti yang tadi saya jelaskan. Daily-nya ekstrim ya. Nih, daily-nya ekstrim baru boleh turun ke H4 dan H4-nya kita menunggu sini ya. Menunggu break MA50 baru kita sell di sini. Oke, kita hapus yang ini, baru kita jelaskan satu lagi yang terakhir yang ini ya. Ekstrim yang ini. Nah, ini ekstrim, kok dia turun jauh? Kenapa di sini ekstrim ini kok turunnya jauh banget ke sini? Nah, ini kita anggap lagi sebagai time frame kedua, teman-teman ya.
ekstrim daily itu kita anggap sebagai time frame kedua dulu. Dan time frame pertamanya adalah di weekly. Ada apa di weekly-nya? Nah, di sini teman-teman boleh lihat. Di weekly ini ada momentum sell ya. Walaupun di sini kita coba tandai ya di sini. Ini pasti ekstrim buy di sini di daily-nya. Coba kita lihat daily-nya. Nah, ya. Ekstrim buy ini tidak boleh diturunkan ke H4 teman-teman, ke time frame ketiga ya. Nah, justru yang atas sini baru boleh kita turun ke time frame H4. Kalau di sini nggak boleh ya, karena ini bukan re-entry weekly. Walaupun ekstrim, ya misalkan kita anggap ini daily ini ekstrim, ini time frame kedua, tapi di weekly-nya ini momentum. Jadi di sini tidak bisa kita turunkan ke H4. Yang bisa diturunkan adalah yang ini. Ini ekstrim daily ini menjadi re-entry weekly, baru kita boleh turun ke H4. Nah, gimana cara entry-nya? Sama dengan yang tadi teman-teman di sini. Kita hanya menunggu candlestick ini break MA50 di sini, ya. Nah, di sini. Nah, kita sell di sini, ya. Lalu kita tarik Fibonacci retracement-nya. Teman-teman nanti boleh di TP1, boleh di TP2. Nah, ya, sampai di TP2 sini. Nah, dia bereaksi dulu ke atas, membuat re-entry lagi di sini. Nah, di re-entry lagi di sini tadi ya udah saya jelaskan. Re-entry di sini ini adalah ekstrim di daily-nya. Nah, kan? Sini ekstrim di daily, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita sell di sini TP1, TP2 terkena TP2 di sini. Jadi di sini setiap teman-teman menemukan ekstrim ya, di time frame berapapun, mau di H1 boleh, mau di time frame berapapun boleh, anggaplah itu sebagai time frame kedua dulu ya. Contoh mana ini ya, saya kasih contoh satu lagi di sini. Ini ada ekstrim di H1. Nah, otomatis ekstrim H1 ini kita lihat dulu di H4-nya ada apa nih. Coba kita lihat di H4. Oke, di H4 ini bisa teman-teman lihat di sini. Sini ada CSA buy membuat re-entry di MA5 dan 10 low. Berarti ekstrim H1 ini valid re-entry H4. Nah, di sini baru boleh kita turun ke M15, teman-teman. Kalau di sininya tidak terjadi sesuatu atau momen di H4, kita jangan ambil ini. Baru di sini kita boleh turun lagi ke time frame ketiga di M15. Nah, di sini boleh teman-teman buy di sini. Break MA50 di sini. Teman-teman boleh buy di sini. Tarik Fibo. Dari sini ke sini, ya. Nah, dari sini ke sini. Kemudian teman-teman boleh pasang lagi ini buy limit di zona sini. Oke, nah. Zona sini. Jadi kita buy satu dulu di sini, baru pasang buy limit di sini, TP1 dan TP2 cukup. Oke. Intinya, momentum ini dia membuat re-entry di sini. Nah, di sini harus terjadi ekstrim, teman-teman. Intinya seperti itu aja, ya. Ini, nah, ini. Terus kan di sini ekstrim. Nah, ekstrim sini kita nggak boleh buy. Nah, inti dari pembelajarannya itu ini. Jadi di ekstrim sini kita nggak boleh cari peluang buy. Kenapa? Karena di sini ada momentum. Kan kebanyakannya, Kang, itu kan momentum, tapi ekstrim mana yang harus diambil? Kita di sini mengutamakan momentum dulu, lalu tandain zona sininya. Nah, di zona sininya ini di time frame keduanya harus ekstrim. Contoh lagi mana? Ini yang atas ya. Di sini ini momentum tapi ekstrim. Mana yang kita dahulukan? Momentum dulu teman-teman, karena kita mencari re-entry momentum, bukan mencari re-entry ekstrim. Karena nggak ada teorinya di BBMA itu mencari re-entry dari ekstrim, adanya mencari re-entry dari momentum. Makanya ketika harganya ke atas ke MA5 dan 10 high di sini, ini baru turun ke sini teman-teman. Dan ini saya pastikan ini di time frame daily-nya ini menjadi ekstrim ya. Nah, ketika di daily-nya menjadi ekstrim, maka kita boleh turun ke time frame H4 untuk mencari peluang sell ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.